Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikaizuddin dari Prodi Perbankan Syariah 4A. Di sini, saya akan menuntaskan tugas UAS dari Bapak Dandi Pranata, SPD MM. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu pengelolaan pembiayaan bank syariah. Pengelolaan pembiayaan syariah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara produktif, memberikan keuntungan yang halal, dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap proses pembiayaan harus memperhatikan aspek kehalalan transaksi, keadilan bagi semua pihak, dan keterbukaan informasi antara bank dan nasabah. Pengelolaan pembiayaan yang baik sangat penting karena pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bank syariah. Jika pembiayaan dikelola baik, bank dapat memperoleh keuntungan yang optimal, sekaligus menjaga tingkat kesehatan keuangannya. Selanjutnya, tujuan pengelolaan pembiayaan syariah. Pengelolaan pembiayaan syariah memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, membantu masyarakat memperoleh sumber pendanaan yang halal untuk mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang halal bagi bank syariah melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, pengelolaan pembiayaan juga bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat dan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Dengan pengelolaan yang baik, bank dapat mempertahankan kepercayaan nasabah serta meningkatkan stabilitas operasionalnya dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan syariah. Dalam menjalankan pembiayaan, bank syariah harus berpedoman pada beberapa prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengharuskan setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Yang kedua, prinsip transparansi. Bank wajib menjelaskan seluruh informasi yang berkaitan dengan pembiayaan, termasuk akad yang digunakan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, keuntungan, serta risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, prinsip kemitraan. Itu ibaratkan hubungan antara bank dan nasabah dalam pembiayaan syariah didasarkan pada konsep kerjasama dan saling menguntungkan, bukan semata-mata hubungan antara kreditor dan debitur. Yang keempat, prinsip kepatuhan syariah. Seluruh kegiatan pembiayaan harus bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi atau perjudian. Selain itu, pembiayaan tidak boleh digunakan untuk usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti usaha miras ataupun tempat-tempat perjudian. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan syariah. Dalam praktik perbankan syariah, terdapat beberapa jenis pembiayaan yang umum digunakan. Yang pertama, murabahah. Murabahah itu adalah akad jual beli yang dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Contohnya, seorang nasabah membeli mesin usaha seharga 50 juta. Bank membeli mesin tersebut lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga 55 juta yang dibayar secara angsuran. Yang kedua, ada mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Bank menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.
Yang ketiga, musyarakah. Musyarakah merupakan kerjasama usaha di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal masing-masing. Yang keempat, ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa. Dalam akad ini, bank memperoleh keuntungan dari biaya sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Dan yang kelima, ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Merupakan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa setelah masa sewa berakhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam pembiayaan syariah ada beberapa tahapan pengelolaan pembiayaan syariah. Yang pertama, pengajuan permohonan pembiayaan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan oleh nasabah. Pada tahap ini, nasabah menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti identitas, laporan usaha, proposal usaha, atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, analisis kelayakan pembiayaan. Bank melakukan penilaian terhadap calon nasabah untuk mengetahui kemampuan dan kesanggupannya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Analisis ini biasanya menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, atau condition of economy. Yang ketiga, persetujuan pembiayaan. Apabila hasil menunjukkan bahwa nasabah layak menerima pembiayaan, bank akan memberikan persetujuan dan menentukan akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang keempat, penandatanganan akad. Setelah pembiayaan disetujui, bank nasabah melakukan penandatanganan akad sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan. Yang kelima, pencairan pembiayaan. Bank kemudian menyalurkan dana atau menyediakan barang yang menjadi objek pembiayaan sesuai akad yang telah disepakati. Yang keenam, monitoring dan pengawasan. Setelah pembiayaan diberikan, bank melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan dan usaha nasabah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pelunasan pembiayaan. Tahap terakhir, pelunasan pembiayaan oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang ditentukan hingga seluruh kewajibannya selesai. Risiko dalam pengelolaan pembiayaan syariah. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko yang paling sering terjadi adalah pembiayaan bermasalah, yaitu kondisi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, terdapat risiko operasional yang muncul akibat kesalahan prosedur, sistem, maupun sumber daya manusia. Bank syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah, yaitu risiko yang muncul apabila transaksi atau kegiatan pembiayaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, proses pembiayaan harus diawasi dengan baik agar tetap berada dalam koridor syariat Islam. Selanjutnya, strategi pengelolaan pembiayaan syariah yang efektif. Agar pembiayaan berjalan dengan baik, Bank Syariah menerapkan berbagai strategi seperti melakukan seleksi nasabah secara ketat, meningkatkan kualitas analisis pembiayaan, melakukan pemantauan secara berkala, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan dan pengawasan pembiayaan. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga sangat diperlukan agar pegawai bank mampu memahami karakteristik berbagai akad syariah dan mampu mengelola risiko yang mungkin muncul. Dengan strategi yang tepat, kualitas pembiayaan dapat terjaga dan risiko kerugian dapat diminimkan. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan pembiayaan syariah merupakan proses penting dalam operasional bank syariah yang meliputi perencanaan, analisis, penyaluran, pengawasan hingga pelunasan pembiayaan. Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pengelolaan yang baik tidak hanya memberikan keuntungan baik bagi bank, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang halal dan produktif.
Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pembiayaan syariah sangat menentukan kesehatan bank, tingkat kepercayaan nasabah, serta kontribusi perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.